sekali. Dua, yang main. Dia malah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya akan mencoba mengartikan artinya. Nur itu berasal dari kata nur, ialah ibarat titik yang letaknya dalam hati seseorang hamba daripada makna, sehingga dengan itu dapat melihat yang hak dan yang batin. Dan asalnya adalah takwa. Nur ialah suatu pengertian daripada keyakinan yang tersedia dalam hati, yang mengkarunyai atas manisnya amal pada sebagai pertumbuhnya iman dan kuatnya keyakinan sisa nur. Gila, Facebook tuh juga kena itu. Iman. Adapun baru ialah penampak daripada hakikat segala sesuatu. Rasulullah bersabda, dari Abi Zaid berkata, Rasulullah bersabda, takutilah persyarat orang mukmin, karena sesungguhnya itu yang melihat dengan pertolongan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Pada awalnya, ya, alam wujud ini adalah merupakan nur cahaya lahir ya, cahaya itu ialah nur yang tidak bukan matahari, nur bulan, nur bintang. Pada alam malakut, alam goib adalah merupakan nur cahaya batinnya. Nur cahaya batinnya itu terbagi atas 3 bahagian, ya, ialah nur makrifat, nur ma'ani, dan nur ilmu. Adapun nur ilmu adalah laksana bintang, adapun kemampuannya dapat menampakkan di dalam alam gelap dan dapat menampakkan pada para akhirat dan yang goib. Adapun nur yang adalah laksana bulan, adapun kemampuannya dapat menampakkan ufuk tauhid dan dapat menampakkan pendekatan dengan Allah, berintai dengan Allah. Adapun nur marifat adalah laksana matahari, adapun kemampuannya dapat nampak di ufuk tapi kemahaesaan Allah, lenyap di dalam keabadian Allah, dan dapat memperkuat keyakinan dan menyari muka dalam musyahadah, berpandang-pandangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus kita pahami baik-baik, ya. Tempat terbitnya nur ialah di hati atau di ruh dan sir. Adapun nur kul di hati adalah tempat terbitnya nur. Tak wajibnya perhatian semata-mata kepada Allah, dan disinilah nur sebagai pengantar cahaya kepada Allah dan sebagai pemberi ketenangan untuk mengingat berzikir kepada Allah. Baik, kita kalau maka sebentar kita jangan lupa sering menserahkan diri kepada Nur Muhammad. Adapun nur adalah tempat terbitnya nur wajah berpandang pandangan Allah. Disinilah nur penyikat hijab atau pembuka tabir, pembuka pintu dan pemberi jalan masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala azza wa Allah azza wa Ta'ala. Nah, supaya sebelum tadi kan perkembangan itu, kalau kita sudah tahu keberadaan nur, berarti kita tahulah keberadaan Allah. Kalau kita sudah tahu keberadaan Allah, berarti kita tahu siapa Muhammad.
Adapun nur sir rahasia adalah tempat terbitnya nur syahadat, yaitu nur untuk berpandang-pandang dengan Allah. Pancaran nur dalam hati, kalau bahasa Arabnya igas nur, igas nur, ya igas nur gitu. Mula-mula sinar itu rendah bagaikan bintang tulang, dinamakan nur Islam. Kemudian nur itu tambah kuat sinarnya atau menembus daripada ruang baik, sehingga cahaya itu bagaikan nur bulan, itulah dinamakan nur iman atau nur keiman. Kemudian nur itu naik terus berkat amal ibadah dan zikir yang semakin bertambah, sehingga nur itu dapat bagaikan matahari. Itulah yang dinamakan nur ihsan. Bukan insan, ihsan. Ya. Bahwa istilah nur Islam, nur iman dan nur ihsan itu adalah istilah yang diberikan oleh para ahli-ahli marifat atau ahli tasawuf atau ahli tauhid menurut keadaan dalam riadah, latihan dan mujahadah kesungguhan, dan menurut kesungguhan amalia mensucikan bersihkan jiwa dari maksiat lahir dan maksiat batin. Artinya tak peling serta mengisi dengan sifat-sifat tersebut dari taat lahir dan batin. Ini sebenarnya kalau kita satu demi satu kita uraikan pelan-pelan akan tersingkap tabir. Bahwa seseorang mukmin selama kegiatannya dalam melakukan perintah agama baru dalam batas-batas lahiriah yang nampak saja, maka tingkat kegiatannya dinamakan makam Islam atau makam nur Islam. Apabila kegiatan itu telah meningkat hingga menjadi amalan kalbu dengan biadah dan mujahadah, dan dalam kegiatan tahalli dan tahalli, maka tingkat amalnya itu dinamakan makam iman atau nur iman. Jadi ada perbedaan tahali sama tahali, ya. Apabila kegiatan itu meningkat lagi menjadi amalan itu dan maka tingkat amalan itu dinamakan makam al-ihsan, ya, atau nurul ihsan. Tegasnya nurul qalbu itu dinamakan nurul maknawi, tidak berlindung atau tidak terlindung dan tidak termenang. Sebagai ahli tauhid atau ahli tasawuf mengatakan, sesungguhnya matahari terbenam di waktu petang dan sesungguhnya cahaya hati tak kunjung menghilang. Tadi di sini ada 3 tingkatan nurul qalbi. Ialah nur yang menyikapi kita akan makrifat daripada wujud kita Allah. Nur seperti ini bagaikan cahaya bintang yang memberikan petunjuk atas ciptaannya, dan nur pada tingkat ini dinamakan nur Islam. Dan batas-batas nur cahaya ialah ketika dalam keadaan fana, ialah nur yang menyikapkan kita akan makrifat daripada sifatullah yang mempunyai sifat sempurna lagi agung maksudnya dari sifat-sifatnya. Kekurangan nur itu bagaikan bulan nur pada tingkat ini dinamakan nur iman, dan batas-batas nur cahayanya ialah ketika dalam keadaan fana, sifat. Ialah nur yang menyikapkan kita akan makrifat terhadap hakikat zatullah. Itu bagaikan matahari. Nur pada tingkat ini dinamakan nur ihsan, dan batas-batasnya cahaya nurnya ialah ketika dalam fana, filsat. Jadi penjelasan ini tersebut ya, kita akan mengetahui tentang nur, yaitu nur qalbi, nur ruh dan nur sir, serta tingkatan-tingkatan semua itu
bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi pada alam semesta. Harus kita pahami, rekan-rekan yang malam ini kita sama-sama dengarkan, supaya kita bisa merenung, memahami, ya. Saya pesan jangan lagi kita mencari di luar daripada cahaya nur atau di luar daripada nur, maka akan jauh. Kita bisa hebat belajar di luar normal, tetapi kalau orang belum bilang itu perakang. Kalau bilangnya kalau bahasa Indonesia itu entah itu penculik atau tilang atau dulu dan segala anak. Nah, disitulah saya bilang. Nah, walaupun nur ilahi atau yang disebut juga nur atau rububiyah adalah memberi sinar cahaya dalam batin manusia, maka apabila menghendaki untuk menampakkannya ketentuannya kepada hambanya itu sendiri, niscaya nur ilahi itu bercahaya atas muka atau wajah manusia itu. Ketika itu maka berkuasalah rohaniahnya atas basriahnya atau batriahnya, berkuasa atas batin, atas lahirnya dalam pada itu. Tiada lagi tinggal bekas-bekas keinsanan fasilitasnya dalam taraf ini, maka menjelma malah menjadi indrian. Nah, itu seluruh jadi nur cahaya, tigas nur iman. Ya, yang demikian itu kadang-kadang pancaran sinar atau sifat ilahi itu al-wujudu wal qidamu wal maqamu wal wadahnya itu, dan semua itu sifat-sifat Tuhan, baik sifat-sifat wujud dia, surga, makna dia, percaya pada wujud kebasariannya, kebasariannya, ya, yang bersifat gelap berita. Situasi ini seperti membawa perubahan, ya, sehingga kita cepat sekali didapat sifat-sifat kebaharuan, keinsanan yang nafi, hilang lenyap, karena telah menampakkan sifat-sifat kekadiman azali dan keilahian yang isbat. Bisa nanti setelah saya menguraikan, kita bisa diskusi bersama-sama, ya. Diskusi itu bagaimana kita cepat paham, menceritakan pada waktu saya beramal, saya melihat ini, saya merasakan ini, saya mendapatkan itu. Nanti biarlah teman-teman yang menjawab. Kalau kita sering bertanya boleh, tapi malam ini saya tidak akan ada mengalami pertanyaan. Saya ingin mencoba teman-teman menceritakan apa yang teman-teman dapat dalam keseharian, baik itu dalam kita saat pada waktu kita sholat, berpuasa, berzikir, berdoa dan sholat, bahkan kita duduk berdoa. Nah, itu yang kita bahas supaya yang ada pada diri kita masing-masing bisa ketahuan. Artinya begini, apa yang saya rasakan, apa yang saya tahu, belum tentu saya bisa pribadi tahu. Justru temanlah yang tahu. Sebaliknya begitu juga. Apa yang saya tahu, Bapak atau rekan-rekan tidak akan tahu. Apa yang rekan-rekan tahu, saya tidak tahu. Di sini untuk berdiskusi supaya kita tidak salah paham. Ya. Baik, dalam situasi seperti ini maka bercempatlah makam batin keinsanan yang baharu. Arti yang baharu itu begini, Allah tidak akan menciptakan
alam lain. Itu baharu itu. Saya paham, ya. Bilang ke dalam makam kehajiman, dalam kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka manusia tidak mungkin melihat musyahadah dengan Tuhan manakala belum hilang lenyap sifat kebaharuannya. Nah, ini sifat kebaharuan artinya kalau ada sifat kebaharuan pada diri kita, berarti kita mengadakan yang lain. Itu yang baru. Saya bilang tadi Allah tidak akan mengadakan yang lain. Tetap Allah berbahasa Allah bilang Allah menciptakan alam sekali, tidak dua kali. Nah, kita perlu belajar kebatinan, belajar Qur'aniyah, belajar Tauhid. Kalau kita mau paham, jangan mengadakan yang lain. Itu kita akan jauh. Ini artinya baru, ya, baharunya. Karena sifat kadim dan sifat baharu mustahil bisa bersama-sama dalam keadaan yang sama. Seperti umpamanya panas dan dingin, tidak bisa bersama-sama dalam keadaan yang sama. Jadi untuk melihat Allah dengan mata yang baru itu mustahil. Ya, saya bilang tadi. Jadi kalau kita melihat Allah melihat baharu atau dengan nafsu ingin mencari, itu mustahil tidak akan ketemu. Saya bilang tadi. Arti bahwa Allah itu tidak didapati dengan penglihatan mata. Bahwa zat Allah itu mustahil terlihat kecuali daripada nur sifat-sifat saja sebagaimana yang telah diuraikan di atas atau saya jelaskan tadi. Sekiranya dapat nampak nur aslinya sekecil atom saja tampak perantara, niscaya hampir leburlah alam wujud ini atau alam wujud kita benar-benar ingin melihat yang sesungguhnya. Sekiranya nur kita itu terbuka luas daripada aslinya, saya hanguslah semua perintah muka segala sesuatu yang menjadi tumpuan benda dan mata. Nur itu adalah penerangan fungsi mata hati. Ialah hikmah melihat kebenaran yang hakiki. Fungsi kalau ialah taat dan melanggar dan tidak akan melanggar tingkah. Firman Allah dalam Al-Quran, barang siapa diterangi oleh Allah akan hatinya untuk Islam, taat lahir dan taat batinnya, maka orang itulah mendapat pancaran nur dari Tuhannya sendiri. Adapun nur cahaya itu ialah yang datang mengantarkan hati ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui, yang Maha gaib. Jadi kita pelan-pelan menguraikan, ya, sehingga kita bisa mula-mula nur itu yang datang itu disebut nur kesadaran. Sebagian daripada fungsinya itu, nur ini adalah mengusir kegelapan atau kelalaian manusia. Dengan jalan maka tampaklah nur kesadaran kita dalam mengusirnya. Ketika itu mata hati melihat kebenaran yang hakiki. Gimana nyatanya? Jeleknya sifat-sifat lain, kebaikannya sifat-sifat kesadaran. Hati pada ketika itu dengan serta merta senang menerima sifat-sifat kesadaran pada Allah dan meninggalkan apa yang membuat lalai daripada melihat Allah. Nur dapat kita tingkatkan pertama-tama disebut nur untuk para pencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nur yang datang itu ialah dinamakan nur siapa? Fungsi itu mengusir kekaburan dan menampakkan sinar bakat yang mencurahkan sinar rahasianya. Maka itu ketika kita itu hati melihat kebenaran yang hakiki, di mana nyata moderatnya alam yang berubah-ubah
bagaimana nyata bagusnya alam rahasia yang terang benderang. Dengan jalan ini maka hati dapat menerima kenyataan apa yang kita telah rahasiakan dan meninggalkan kegelapan apa yang berubah-ubah yang masih kabur pada itu nur pada tingkat yang tahap yang kedua ini akan masuk atau dinamakan nur yang akan datang untuk para orang yang sedang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala atau ini mengenal menit nur yang datang itu ialah nur yang dinamakan nur kedatangan yaitu tepatnya mengusir kegelapan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tersikaplah tabir penutup seluruh alam dan kemudian tampaklah nur terjadinya yang maha pencipta. Oleh karena itu ketika itu hati dapatlah berusaha berpandang-pandangan Allah Subhanahu wa taala secara ilmu karena hati telah meninggalkan segala perhatian kepada selain Allah. Yang meninggalkan keduniaan. Nur pada tingkat yang selanjutnya ini disebut untuk para penuntut atau pelajar anak akhirat yang maha suci. Di dalam diri kita ada yang dikatakan tiga sulul iman yang disebut alam cipta ini sebenarnya tidak punya wujud dari zatnya itu sendiri. Sekiranya bukan karena engkau atau kepentingan kebenaran adanya Allah, maka alam ciptaan ini tidak perlu nampak wujudnya dan sekiranya bukan karena adanya wujud Allah itu, maka tiadalah tempat tumpuan mata makhluk itu. Ini sudah paham kita ya. Supaya kita tidak akan salah dalam pengertiannya. Sehingga lebih jelas lagi dari sini. Barang siapa tidak punya wujud zatnya sekiranya bukan lantaran Allah, maka mustahil tampak wujudnya. Agar para penuntut atau talib atau murid mudah memahami masalah tersebut yang saya sampaikan, sekiranya dapatlah mengambil suatu misal itu yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Umpamanya kita melihat dia akan lulus, lalu nampak seperti batu, seperti batu kaca putih yang orang yang tidak tahu kekat es akan ingkari bahwa es itu air. Tetapi orang yang penglihatannya sampai pada kekatnya batinnya, misalnya ia tahu asal usul daripada rangkaian bahwa es itu serangkaian dengan air dan berasal dari air. Ya. Alhasil alam ciptaan ini hanyalah bayangan belaka. Alam ciptaan ini selama wujudnya dalam bahan kasar atau halus ia dapat dilihat dan nampak, tetapi apabila ia kembali kepada asalnya, hakikatnya, maka ia sangat rahasia. Akan tetapi ciptaan dan pencipta makhluk dan ahli adalah dua kenyataan yang saling menanggapi. Tanpa halik tidak mungkin ada makhluk. Tuhan tanpa makhluk tiada sesuatu yang akan mengenalnya dan menyembahnya atau menyebutnya. Oleh karena itu maka Allah menciptakan makhluk untuk mengenalnya dan untuk bersujud kepadanya. Aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia mereka untuk beribadah atau mengenal aku. Jelas yang sampaikan supaya bapak-bapak bisa memahami saya bisa
kembali membicarakan tentang nur yang tingkatan katakanlah nur Islam, nur iman dan nur Islam. Adapun nur Islam mengusir daripada segala sesuatu. Ini musik gelapnya kekafiran dan kemaksiatan. Ketika itu juga maka nampaklah nur keimanan dan ketaatan di dalam hati kita. Kita menolak untuk berbuat jelek, kekafiran dan kemaksiatan dan menerima kenyataan baik nur Islam dan ketaatan. Ketika itu hati dapat tunduk kepada ketaatan dan dapat yang dapat kita jauhkan daripada keburukan, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nurul iman ialah mengusir gelapnya kemusyrikan, ya. Itu juga makna atau nampaknya pancar ikhlas patah hati. Pada ketika itu dapatlah melihat kebenaran hakiki, di mana hati menolak jeleknya kemusyrikan yang gelap itu dan menerima baiknya manfaat ikhlas dalam pada ini terbuka hati manusia kepada Tuhan atau mencairkan Allah dengan enggan lagi hati daripada kita memusyrikan dan menjelekan orang. Menurut Islam ialah mengusir gelapnya kesamaan membuahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu tampaklah nur wujud Allah. Mata hati pada ketika itu dapat melihat kebenaran yang hakiki. Di mana hati sadar akan mudaratnya kegelapan, tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manfaatnya. Kebaikan pembuat tanda-tanda bekas itu dengan jalan ini hati dapat menerima pancaran makrifat dan hilangnya lenyapnya segala yang daripada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nurila itu dapat juga disebut nur syariah, nur tarikah dan nur hakikah. Ya. Adapun nur syariah ialah yang mengusir kegelapan kemalasan dan menampakkan nur kerajinan. Dengan jalan ini hati dapat melihat kebenaran yang hakiki, di mana hati sadar tentang mudaratnya kemalasan dan manfaatnya kerajinan. Ya, hati dapat merangsang atas kerajinan tubuh, melakukan taat lahir dan taat batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengancamnya untuk menuruti kepentingan diri sendiri dan hawa nafsunya. Adapun tarekat ialah mengusir gelapnya kegelapan kesamaan syirik dan gelapnya kemaksiatan dan kekotoran hati. Dengan jalan ini nampaklah pancaran pemberian hati dan apa berupa hasil dari ilmu gaib, dan ketika itu mata hati dapat melihat sebenarnya hakiki namanya atau yang kata ternyata buruknya kotoran hati dan baiknya kemudian hati. Dengan demikian maka hati dapat menerima apa yang wajib mengenai perbaikan hati jiwa daripada usaha takhali tadi, ya. Hilangkan maksiat lahir dan batin dan tali usaha taat lahir dan batin. Nah, hilangkan maksiat lahir dan batin itu mengaku saya yang semangat, saya yang puasa, saya berilmu, saya hidup, saya berkata-kata, saya mendengar, saya berjalan. Itu yang dikatakan maksiat, ya, secara ilmu ketauhidan. Dan demikian maka hati dapat menerima, ya, dengan tenang. Adapun nur hakikat ialah mengusir gelapnya hijab atau terdinding, terdoktrin, hijab dinding, ya, terdoktrin dan menampakkan sinar indahnya cinta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegasnya bahwa nur itu dapat juga diperinci sebagai berikut, ya. Satu, nur syariah ialah untuk menetapkan di segi kerjaan lahiriah. Adapun perbagian lahiriah adalah atas 3 perkara. Pertama, taubat. Kedua, takwa. Ketiga, istiqomah.
Ya. Bahwa nur tarekat ialah untuk menetapkan di segi perbaikan hati, batin, adapun perbaikan batin adalah atas 3 perkara. Pertama, ikhlas. Kedua, al-jilud. Ketiga, utamu makminatul atau atum makminatul. Hati tenang. Nah ini, kalau hati tenang itu apapun yang kita dapat tidak akan mau prasangka, tidak akan mau prasangka. Yang mudah. Sehingga kita bisa paham ya, pada rekan-rekan Pak Sumarin mau masuk, tolong di apa yang bisa menerima ya, kepada rekan-rekan Pak Sumarin mau masuk. Seluruh hakikat ialah untuk penetapan di segi asar rahasia, aras atau rahasia. Lalu perbaikan asar, bukan asar ya, asrar adalah atas 3 perkara. Pertama, al-muqarabah, dekat kepada Allah. Kedua, al-musyahadah, berpandang-pandangan dengan Allah. Ketiga, al-makrifah, mengenal Allah yang hakiki. Ketiga tersebut ini akan memberikan hubungan pada diri kita sendiri. Tolong dimasukkan beliau ke grup ini, beliau panggil. Saya tidak bisa menerima, nanti bisa ini. Kepada rekan-rekan. Abah, ini kayaknya Ya. sudah maksimal pakai WA. Oh maksimal ya. Ya. Suruh dia tengok siaran langsung dari Hakikat 0 Alif. Facebook ya. Ya, Facebook. Ya. Ini supaya kita jangan berpikir gelap dalam pikiran. Jadi kita bisa memahami pada tingkat-tingkatnya. Sebelum tadi kalau kita mau isi sebagai anasir 9 ya, anasir hijab tertutup dan kasar terbuka. Jadi supaya kita bisa paham lagi, jadi kita satu demi satu saja kita menguraikan ya, sehingga bisa kita pahami. Adapun yang dimaksud dengan gelap, bintik atau titik hawa nafsu ya, itu yang membuat kita salah gelap. Rasa kita lewat, berulang-ulang kali kita bilang saya yang berbakat, cantik, saya sudah punya berlipat jihad, itu yang katakan tentang bintik ya, yang menutupi kami tidak. Dan disinilah dengan nasir gelap ini sehingga dia menjadi buta daripada kebenaran, dan di mana ia berkegiatan dan pada kebatilan asal usulnya adalah kemaksiatan pada Allah Subhanahu. Kita apa? Menduakan Allah dan asal mulanya tiap-tiap kegelapan atau hijab jauh daripada Tuhan adalah karena perbuatan maksiat mendurhakai Allah, bahwa kemaksiatan itu adalah dinding atau hijab antara seseorang dengan Allah, meskipun orang itu adalah alim, berbagai lahir luas pengetahuannya ya, sesungguhnya dia adalah bertambah kegiatan itu melainkan akan mempertebal dia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah terlindung dari sisi langit sebagaimana ia terlindung dari dan bahwa sesungguhnya malaikat yang di langit mereka itu mencari Allah
sebagaimana kamu setelah itu mencari Allah bahwa sesungguhnya Allah itu tiada ia bertempat pada sesuatu dan tidak pula ia lenyap dari sesuatu. Bahwa gelap itu adalah lawak, ya, ia dapat ikat, tiada wujud. Dan adapun nur mempunyai wujud, bahwa alam wujud ini keadaannya seluruhnya ini pada akibatnya adalah kegelapan, ya. Maka oleh karena itu keadaan alam nyata ini pada hakikatnya adalah hijab bagi orang yang memperhatikan sesuatu dengan lahiriah saja tanpa memperhatikan kenyataan adanya Allah. Dan seluruh alam ini bagaikan awan yang putih matahari waktu di siang hari. Demikian dapat dimengerti bahwa keadaan yang nyata itu keseluruhannya adalah kegelapan. Sangat saya jelaskan tentang kegelapan. Tampak itu adalah karena terjadinya Allah, dan tampak berilah itu di dalam tadi dalam alam wujud ini. Sekarang saya bilang bagi orang yang pernah bilang Allah itu nyata bagi orang bertauhid, tapi Allah itu baik bagi orang yang awam, bukan bagi orang fikih. Ya, orang barang siapa yang hanya melihat kepada pandangan panca indranya saja, bisa hanya dapat melihat jenis gelapnya saja. Dan barang siapa yang dapat memutus pandangan batinnya, bisa ia dapat melihat nur alam. Alam gaib. Allah itu adalah nur cahaya dan berulang kali. Firman Allah sudah mengatasnya demikian. Manusia terkurung tertutup dengan alam nyata, bahwa manusia itu terkurung tertutup dengan keadaan nyata yang meliputi dia, yakni diliputi langit dan beberapa planet yang melingkari dia. Juga manusia terkepung dalam bentuk keinsanannya, dalam bentuk kasarnya dari jasmanianya. Adapun manusia itu dia sudah mengetahui apabila suatu menjadi kuasa Tuhannya daripada basirahnya, maka ketika itu lepaslah ia daripada kurungan alam wujud keadaan nyata ini kepada kenyataan Allah yang Maha Pencipta. Dalam keadaan seperti ini, manusia dapat merasakan kebebasan daripada perbudakan alam wujud dengan alam kenyataannya, yakni bebas daripada kepungan gelap atau ini harus sudah bagian. Ya. Sini saya akan kasih terang menerang bahwa kita ini ya tidak seperti apa yang pikirkan, ya, bahwasanya kalau kita ingin melihat Allah, lihatlah sifat-sifat Allah pada diri kita ini. Lalu mungkin orang bertanya, kalau kita sudah ya Allah, kenapa kita harus begini hitam? Pola pikir orang yang tidak paham sampai ke sini ini, ya tadi. Nah, kita yang sudah sampai tidaklah kita merasa dan kita lebih benar, ya. Ini harus kita berpikir keesaan timbul daripada kesadaran itu sendiri. Bagaimana ke depan kita harus ujakara bisa, tetapi jangan mengambil dari orang, harus mengambil daripada diri kita sendiri gitu. Sebelum tanya apapun yang kita dapat